Film diawali dengan memperlihatkan sebuah penjara di Rusia dengan seorang napi yang tingginya hampir 2 meter lebih sedang menghajar tahanan lain hingga maut. Yang hal itu sengaja dibiarkan oleh para penjaga. Memang itulah tujuannya karena tahanan raksasa ini sulit dikendalikan. Maka diperlukan beberapa penjaga untuk dapat melumpuhkannya. Sementara di dalam sel penjara kita akan diperlihatkan dengan seorang narapidana yang sedang asik menulis yang bernama Tahanan 451. Kilas ia tampak santuy dan tidak brutal. Tetapi Tahanan 451 ini sebenarnya adalah tahanan paling sangar dan tak manusiawi. Yang hal itu dibuktikan ketika dia membuka mulut teman satu selnya untuk mencabut beberapa gigi depannya. Dan inilah In Hell. Kisah akan berfokus pada seorang pria asal Amerika bernama Kyle. Kita panggil saja ia Kikin, yang kebetulan sedang bekerja di salah satu pabrik di Rusia, di mana sang istri juga ikut tinggal di sana. Ia pun sudah bete abis hampir 1 minggu lamanya. Dan ia pun mengajak Kikin untuk liburan ke Curug Citambur. Tetapi karena Kikin orang yang mempunyai prinsip waktu adalah duit, maka Kikin pun menolak ajakan istrinya tersebut. Ketika Kikin dalam perjalanan pulang, si istri yang kebetulan sendirian di rumah pun tampak sedang menyiapkan makanan untuk mereka makan nanti malam. Tepat keduanya sedang telepon-teleponan, datanglah seorang pria asing Rusia yang sepertinya memiliki niat jahat. Dan ternyata benar saja pria ini masuk ke dalam rumah dan mencoba memperkaos istrinya Kikin. Karena istri Kikin terus memberontak, maka pria Rusia ini mengeluarkan sebuah pisau dan menikam perut istri Kikin hingga meregang saat itu juga. Mendengar sang istri dalam bahaya, Kikin pun langsung tancap gas dan hampir nyungsep akibat buru-buru teingat nanaon. Yang betapa sakitnya hati seorang suami ketika mendapat istrinya tengah tergulai lemas sudah tak bernyawa. Dan tiba-tiba tak terima istrinya tewas, Kikin terus mengejar si pelaku hingga ke dalam kendaraan umum. Yang karena Kikin tidak bolohok dalam berkelahi, ia pun mencoba untuk melawan. Meski si pelaku kembali menggunakan pisau dan betapa sialnya hidup Kikin, ketika polisi yang datang justru malah menangkapnya, bukan menangkap si pelaku, sehingga kasus ini pun langsung dibawa ke pengadilan. Yang karena si pelaku berasal dari keluarga tajir dan tahu bagaimana cara membayar hakim, ia pun terbebas dari tuduhan dengan alasan karena tidak adanya bukti yang cukup kuat. Dan sungguh hati siapa yang tidak sakit ketika melihat pelaku yang telah membunuh orang yang kita cintai terbebas dari hukuman, malah tersenyum lebar, watados, seolah tidak punya dosa. Sehingga daripada harga diri diinjak-injak dan keadilan hanya berpihak pada orang yang berduit, Kikin pun nekat merebut senjata milik petugas pengadilan dan menembak si pelaku tepat di hadapan semua orang. Akibatnya Kikin harus dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa adanya bebas bersyarat dan ditempatkan di sebuah rutan bernama penjara Krapi yang dicap sebagai penjara paling ketat dan paling kejam di Rusia. Sehingga ini akan menjadi awal penderitaan yang baru untuk jagoan kita semua. Setiba di penjara Krapi, Kikin dan para tahanan baru dipersilahkan untuk berbaris. Dan di sini kita akan langsung diperkenalkan pada sang kepala penjara bernama Jenderal Hoho. Ini dia wujudnya, yang sedang menunjukkan satu tahanan yang mencoba kabur, kakinya ditembak. Ia diperlakukan layaknya seperti Sato. Di sini kita juga akan diperkenalkan dengan seorang boronong berusia 21 tahun asal Amerika bernama Billy. Yang sangat disayangkan di usianya masih muda, dia harus dipenjara. Ia pun harus menerima siksaan dari para tahanan senior. Selanjutnya Kikin dan para tahanan baru diharuskan menyerahkan semua barang berharga mereka. Di situ ada seorang kepala penjaga yang meminta cincin kawin Kikin untuk dilepaskan. Tentu saja hal itu mendapat penolakan keras dari si Kikin. Sehingga setelah Kikin mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari kepala penjaga, ia pun masuk ke ruang kerapihan. Karena rambutnya masih pendek, ia pun tidak diwajibkan bercukur. Berbeda dengan Billy yang rambutnya gondrong, penjaga langsung membabat habis rambutnya. Sebelum dimasukkan dan ditentukan kamar selnya, para tahanan baru akan tidur dalam satu ruangan yang sama,
di mana Kikin sempat melihat cincin kawinnya dipakai oleh si kepala penjaga. Singkat cerita, malam pun mengkleng. Tibalah ketika semua orang sedang tertidur lelap, Kikin tiba-tiba terbangun oleh suara berisik penjaga yang membangunkan dan membawa Billy keluar dari ruangan tersebut. Yang alangkah malangnya nasib si Billy saat dirinya harus menjadi korban pelecehan ketika si kepala penjaga menjualnya kepada salah satu tahanan senior bernama Andre. Inilah tangkuraknya, yang memang biasa memangsa boronong-boronong manis seperti Billy untuk dijadikan objek nafsu pelampiasan bejatnya. Keesokan paginya para tahanan terlihat sedang membersihkan diri di kamar mandi. Karena ini adalah kali pertama Kikin di penjara, ia tampak kebingungan ketika para tahanan berebut keran air untuk gosok gigi dan mandi. Tetapi ia tetap sabar dan mengalah dengan semua hal yang terjadi pada dirinya, dan mencoba untuk tidak peduli dengan semua yang terjadi di sekitarnya. Sampai Andre keluar dari kamar sel meninggalkan Billy yang kondisinya sudah babak belur. Andre menunjukkan wajah songong hingga mengingatkan Kikin dengan wajah si pelaku. Di situ darah Kikin langsung ngagolak, amarahnya memuncak, dan tiba-tiba akibatnya Kikin harus dimasukkan ke dalam ruang isolasi yang lokasinya sendiri berada di bawah tanah, tepat di jalur pembuangan podol. Sehingga Kikin harus banyak-banyak menahan napas dan harus banyak mengek irung. Untuk menghindari bau yang menyengat membuat kita semua mural, hasil arisan dari semua orang yang ada di penjara tersebut. Berhari-hari Kikin tidak mau makan, karena siapalah orangnya yang selera makan di tengah kumpulan si kuning yang mengambang. Sehingga Kikin mulai merasa lemas dan kehilangan akal sehat, mulai berpikiran untuk bundir alias bunuh diri dengan cara mengikat lehernya memakai baju tahanan. Yang karena cara itu gagal, Kikin pun membentur-benturkan kepalanya ke dinding. Di tengah masa transisinya, Kikin mendapat seorang teman sesama penghuni ruang isolasi yang berada tepat di samping ruangannya. Entah siapa tahanan itu. Tetapi Kikin berkali-kali memukul dinding supaya tahanan itu diam dan tidak teriak-teriak setiap malam. Tepat di saat bersamaan datanglah seekor kupu-kupu yang mengingatkannya pada sosok sang istri, di mana dulu sempat melarangnya membunuh binatang kecil ini. Sehingga Kikin yang mulai bisa berpikir jernih pun langsung mengambil semangkok bubur dan memakannya tanpa mempedulikan sekitarnya lagi. 5 hari di dalam ruangan isolasi, kini saatnya Kikin dibawa keluar oleh si kepala penjaga untuk dimasukkan ke dalam kamar sel yang akan menjadi tempatnya. Yang betapa liciknya si kepala penjaga ketika dia sengaja ditempatkan bersama dengan tahanan 451 yang terkenal, yang kita sudah perkenalkan di awal tadi. Katanya tahanan 451 ini sudah membunuh 3 teman kamarnya. Jika Kikin ingin pindah, maka dia harus membayar sejumlah uang untuk bisa membeli kamar sel di tempat lain. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Kikin mencoba untuk tidak mengganggu atau menyapa tahanan 451 ini. Namun memang di ruangan yang sesempit ini sulit untuk Kikin bisa bergerak leluasa. Bahkan untuk modal sekalipun, ia harus ngehujen tepat di depan si tahanan 451 yang sedang membaca buku. Keesokannya Kikin mendapat kunjungan dari kakak iparnya alias saudara kandung almarhum istrinya yang menginformasikan tentang sang istri yang sudah dikebumikan di lokasi yang Kikin inginkan. Tak ingin melihat Kikin menderita di tempat ini, si kakak ipar pun menyarankan agar Kikin menggunakan uangnya agar bisa tetap aman dan nyaman selama berada di sini. Dengan dalih kedisiplinan dan pemanfaatan SDM, semua tahanan diwajibkan bekerja di luar penjara. Yang tentu saja hasil dari keringat mereka akan diraup ke dalam kantong pribadi Bapak Jenderal, di mana Kikin yang belum terbiasa kerja berat seperti ini pun sempat mengalami kecapean sampai penjaga menyuruhnya kembali untuk bekerja. Kembali ke penjara, tepat saat jam istirahat di lapangan, Kikin berkenalan dengan Billy yang langsung berterima kasih sudah sempat menonjok banget si Andre tempo hari. Mereka akhirnya berkenalan dengan satu tahanan berkursi roda bernama Malakai. Kita panggil saja Mang Akai. Katanya adalah tahanan yang bisa menyelundupkan barang apapun ke penjara dan tahu semua hal yang terjadi di tempat ini. Di mana Akai menyarankan agar Kikin untuk segera pindah sel karena akan sangat tidak nyaman sekali apabila Kikin terus-menerus satu kamar dengan si tahanan 451 yang sadis itu. Si Akai juga menjelaskan alasan kenapa para penjaga membiarkan si tahanan 451 tetap hidup, supaya dia menjadi omset alias sumber uang untuk orang-orang seperti Kikin yang ingin pindah kamar.
Malam harinya Kikin kembali memandangi foto istri tercintanya sampai terbawa ke dalam mimpi. Maka mengakibatkan Kikin bermimpi buruk dan juga menimbulkan suara berisik. Sehingga pada keesokannya di ruang makan, Kikin pun satu meja dengan para tahanan lemah tak berdaya seperti Billy, Akai, dan satu tahanan junior. Di mana Andre lagi-lagi bersikap pika sebelen atau loba gaya ketika dia mengaplak kepala Kikin dan meludahi makanan yang sedang dia makan. Ketika jam istirahat berlangsung, sebuah acara bernama Sparka, sebuah acara duel semacam Fight Club yang sengaja diselenggarakan oleh si jenderal untuk membuat tahanan saling gelut satu sama lain. Dan lagi-lagi acara ini diadakan atas dasar duit. Karena si jenderal selalu melakukan judi bersama teman-temannya. Dan pejabatnya juga menaruhkan semua uangnya kepada si Andre yang dianggap sebagai petarung paling yahut saat ini. Sadar jika dirinya akan menjadi hadiah kemenangan untuk si Andre, Billy yang menaruh dendam diam-diam ia menajamkan ujung sikat gigi sebagai senjata untuk melakukan perlawanan. Namun usahanya harus gagal. Setelah Andre menyadari hal itu, justru marah Billy yang harus terluka di bagian perut. Keesokan paginya Kikin lagi-lagi harus terkena masalah ketika salah satu anggota gengnya si Andre tiba-tiba mendorongnya dan memfitnah jika Kikin telah bersikap tidak sopan kepada mereka. Padahal manaon atuh gerak. Orang lagi benar-benar kerja malah diganggu. Alhasil penjaga yang lebih memihak pada kelompok ini pun memperbolehkan mereka untuk membereskan urusannya hingga Kikin harus menjadi bahan bulian dan diledek mereka semua. Apesnya Kikin yang tidak salah apapun justru malah harus kembali dilebetkeun ka jero ruang isolasi nu bau jeung sumpek. Juga harus kembali memukul-mukul dinding supaya menjadi tanda untuk tahanan yang ada di ruangan sebelah. 2 minggu ngontrak di dalam ruang isolasi, Kikin kini sudah menjadi teman dari tahanan di sebelahnya yang entah seperti apa bengetna karena keduanya hanya berkomunikasi melalui pukulan dinding. Di hari terakhir di sana akhirnya terungkap kalau tahanan yang menjadi temannya selama ini adalah tahanan raksasa dengan tinggi 2 meter lebih yang sempat kita lihat di awal film tadi. Di hari pertama dirinya keluar dari ruang isolasi, Kikin lagi-lagi harus dibuat gogodeg oleh si pika sebelen Andre yang tiba-tiba menghadangnya sambil mengeluarkan kata-kata kasar. Untungnya Kikin tidak terpancing dan langsung masuk ke kamar selnya. Yang di situ Kikin nekat membaca salah satu buku milik si tahanan 451. Dan saat jam makan siang, Andre tak puas-puasnya mengusik Kikin yang sedang makan dengan tenang. Sehingga ketika kesabarannya terus-menerus dipancing, Kikin yang mentalnya pun masih belum stabil langsung menonjok bebengetan si Andre hingga dia harus kembali ke ruang isolasi. Pada saat Kikin sedang menjalani kurungannya, di luar terjadi sebuah insiden ketika mobil milik petugas meledak terkena ranjau darat dan kejadian itu langsung dimanfaatkan oleh Billy dan napi lain untuk kabur. Tetapi dengan dalih ingin terbebas dari mimpi buruk, Billy harus kembali ditangkap oleh si kepala penjaga yang semakin kejam. Dengan menjualnya pada setiap tahanan yang membutuhkan pemanasan. Sementara Kikin sendiri nampak mulai menunjukkan niat kuatnya dengan melatih fisiknya sampai batas atau overload. Supaya bisa membuat dirinya menjadi lebih kuat, dia rasa sudah siap untuk melakukan Sparka. Kikin yang semakin jarang nyarios pun harus berhadapan dengan Andre yang akan menjadi lawan bertarungnya. Dan karena Kikin belum terbiasa melakukan pertarungan, bukan hanya mengandalkan kekuatan awak saja, Kikin pun harus terkena gebukan bertubi-tubi hingga dibuat tak berdaya. Pada satu titik Kikin yang sudah tidak bisa berpikir bersih berhasil membuat Andre labuh dan melakukan serangan yang sebenarnya tidak dihalalkan, menggigit beheng si Andre hingga uratnya putus dan sudah pasti modar. Mamam tuh derita. Yang momen ini seketika membuat semua orang terkesima sejenak menyaksikan sosok Kikin yang berubah menjadi seperti monster. Dari sini Kikin sudah kehilangan jati dirinya.
mulai mengamuk dengan menjadi bonekanya para penjaga termasuk Bapak Jenderal yang berhasil meraih banyak keuntungan dari hasil judi bersama dengan para teman-teman pejabatnya. Kemenangan demi kemenangan yang Kikin raih sebenarnya adalah sesuatu yang semu atau palsu, lantaran pemenang sesungguhnya tiada lainnya eta Bapak Jenderal dan para penjaga. Kikin hanya dijadikan boneka, budak objek permainan untuk mereka-mereka anu aya di luhur, yang hal ini tentu saja membuat rekan-rekannya merasa miris dan kasihan, tidak terkecuali dari teman sekabarnya yakni si tahanan 451. Karena sudah jamrong, Kikin pun mencukur brewoknya, termasuk rambut gondrongnya. Tak lama datanglah si tahanan 451, yang belum tahu apa penyebabnya. Kikin sampai detik ini masih belum dibunuh oleh si tahanan 451 yang dikenal beringas ini. Dan justru Kikin malah diingatkan agar jangan sampai kehilangan jati diri yang sebenarnya dan jangan biarkan para penjaga menang atas kerja kerasnya. Tepat saat hari kemerdekaan Rusia, Billy memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari penjara karena sudah capek dan lelah terus-terusan menderita dan dijadikan budak oleh si kepala penjaga. Di mana Akai dengan sukarela membantunya dengan memberi kunci pintu keluar, dan itu gratis. Akai sama sekali tidak memungut biaya. Datanglah seorang tahanan baru bernama Palya yang sengaja dikirim dari penjara lain agar Kikin mendapat perlawanan di acara Sparka nanti. Singkat cerita, malam pun mongkleng ketika semua tahanan sedang makan malam bersama dalam rangka merayakan hari kemerdekaan. Billy sendiri terlihat sedang berupaya kabur dari penjara ini, tapi tiba-tiba Kachida tegana si Malakai mengkhianati Billy. Dia bekerja sama dengan kepala penjaga. Yang hal itu ia lakukan hanya demi untuk mendapatkan obat dari kepala penjaga, yang tanpa ia sadari tahanan 451 sedang mengawasinya dari kejauhan. Palya sendiri terlihat sedang melakukan pertarungan pertamanya di penjara itu, yang sebagai hadiah atas kemenangannya, dia berhak mendapatkan hadiah spesial, yaitu Billy. Dia yang nampak memberontak menolak permintaan tersebut. Keesokan paginya Billy ditemukan sudah sekarat akibat semalaman terus dihajar oleh si Palya, di mana Kikin diizinkan datang untuk memeriksanya. Di saat sakaratul maut, Billy sempat menyampaikan pesan agar Kikin jangan sampai berubah menjadi seseorang yang bukan menjadi dirinya lagi. Tibalah saatnya pertarungan yang ditunggu-tunggu. Dalih-dalih akan menjadi tontonan yang seru dan menarik. Kikin justru malah jongkok, ngejadog, tak mau melakukan perlawanan. Di mana hal ini dia lakukan sesuai dengan janjinya kepada Billy, yaitu akan menjadi dirinya sendiri. Untuk memberikan Kikin pelajaran, Jenderal pun memerintahkan kepala penjaga supaya mengikat Kikin di tengah lapangan. Sementara di tempat lain, si Akai yang sedang menyerahkan barang permintaan tahanan 451, yaitu berupa botol berisi minyak tanah. Di mana tahanan 451 ini dengan serius akan membakar si Akai hidup-hidup karena telah berkhianat kepada temannya sendiri. Di situ si Akai yang tidak pernah merasakan serunya main gapleh terus merengek agar dimaafkan. Tetapi kembali pada Kikin yang selama berhari-hari terus bergantung di tengah lapangan, kepanasan, kehujanan, dan niat yang kuat yang ia miliki akhirnya membuat semua geng di penjara ini merasa simpati. Juga merasa terwakili oleh sosok Kikin yang menjadi orang pertama yang berhasil mendapatkan kemenangan untuk dirinya sendiri. Butuh adrenalin yang besar untuk menolak perintah dari para penguasa. Sehingga semua geng di penjara ini pun sepakat untuk berdamai dan ikut menolak melakukan pertarungan persis seperti apa yang Kikin lakukan. Kejadian ini menjadi yang pertama kalinya terjadi di penjara ini. Sang jenderal pun menjadi bingung sendiri. Karena kalau mereka membunuhnya tentulah Kikin akan menjadi seorang martir alias saksi yang berkorban demi keyakinannya. Yang tentu saja hal itu akan menjadi penyebab bagi yang lain untuk melakukan hal yang sama. Sehingga si jenderal memutuskan untuk bicara langsung di depan semua tahanan. Untuk menunjukkan ketegasannya dengan cara melepaskan satu tahanan yang akan membuat Kikin bangun dan juga mau bertarung. Aduh, tahanan yang dimaksud ternyata adalah tahanan raksasa setinggi 2 meter lebih dan berat 130 kilo. Di mana tahanan ini adalah teman Kikin ketika dikurung di ruang sel isolasi. Sehingga Kikin dengan cepat memukul-mukul dinding untuk memberitahu si raksasa bahwa ia adalah temannya.
Dan alangkah terkejut semua orang ketika melihat Kikin yang sudah sangat akrab dengan si raksasa, yang justru malah si kepala penjagalah yang harus dibuat tipe porose olehnya. Dan sayang sekali si raksasa harus tewas setelah beberapa tembakan, di mana kejadian ini akhirnya menimbulkan kerusuhan. Setelah beberapa pintu sel terbuka yang membuat semua tahanan berontak dan mencoba kabur dari penjara ini. Ketika semua tahanan sedang sibuk dalam kerusuhan, Kikin dan tahanan 451 terlihat sedang duduk berdua di tempat sepi. Yang di sini akhirnya kebuka alasan kunaon dia tidak membunuh Kikin, karena Kikin merupakan orang cicingan yang tidak banyak cincong. Tahanan 451 sangat benci sekali pada orang yang banyak cakap dan berbohong tentang hal-hal omong kosong. Itulah penyebab kenapa dia membunuh 3 teman yang berakhir sekamar dengannya. Namun dari waktu pertama kali datang, Kikin tidak pernah bersuara, kecuali hanya sedang modal di toilet. Ia pun membiarkan Kikin tetap hidup. Dan sekarang ia justru dengan ikhlas akan membantu Kikin keluar dari penjara, asalkan Kikin mau membawa bukti-bukti kebobrokan penjara tersebut. Keesokan paginya ketika kerusuhan sudah mereda, si tahanan 451 pun langsung menjebol dinding yang di situ terdapat semua bukti kejahatan orang-orang di penjara ini. Yang mana rencana kabur ini sendiri akan berhasil kalau Kikin mau melakukan pertarungan terakhir dengan si Palia. Dengan fakta bahwa Kikin mau bertarung lagi, otomatis dia sudah tidak dianggap sebagai saksi alias sudah tidak ada gunanya lagi. Sehingga kalah atau menang dari Palia, Kikin akan tetap dihabisi. Pertarungan pun berlangsung sangat sengit. Keduanya yang sama-sama menunjukkan kehebatan masing-masing. Yang karena niat Kikin lebih kuat dan terarah, ia pun berhasil mendapatkan kesempatan untuk mematahkan lengan kanan si Palia. Dan karena tidak terima dikalahkan dengan mudah, Palia yang curang pun mengambil pisau dari dalam sepatunya dan justru tak sengaja menikam bosnya sendiri. Di sini Kikin langsung memberikan serangan terakhir khusus dipersembahkan untuk Billy. Setelah pertarungan selesai, kepala penjaga langsung membawa Kikin menuju parkiran mobil tamu. Yang ketika ia akan dieksekusi, tiba-tiba datanglah tahanan 451 yang langsung menumbangkan si kepala penjaga, di mana Kikin langsung menyumpal mulutnya menggunakan selempak wangi yang belum dicuci. Tahanan 451 pun menyerahkan semua bukti kejahatan si jenderal agar Kikin mau memberitahu masyarakat tentang betapa tidak sehatnya sistem di penjara itu. Karena tahanan 451 sudah mengalahkan salah satu teman si jenderal, Kikin pun hanya tinggal memakai seragamnya dan pergi keluar dengan berpura-pura menjadi seorang pejabat. Setelah Kikin berhasil keluar, tahanan 451 pun secara perlahan masuk ke dalam ruangan pribadi si jenderal, yang di situ dia terlihat sangat amat ketar-ketir oleh kemunculan si tahanan 451 yang memiliki perawai ngeri. Karena jenderal terlalu banyak omong, tahanan 451 pun mencabut semua giginya hingga beliau harita keneh modar. Setelah semua selesai, Kikin akhirnya bisa menghirup udara segar dan tinggal menyerahkan semua bukti ini kepada orang yang tepat. Dan tak lama, sekitar 3 bulan setelah buktinya diserahkan, penjaga kerapi yang dikenal ketat dan kejam pun langsung ditutup untuk selama-lamanya. Jangan lupa like and subscribe channel kami. Jangan semutut barjeng cambarut. Terima kasih. Wassalam.